Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Biarlah kebaikan dan kemurahan Allah senantiasa melimpah dalam kehidupan kita semua. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dalam Kejadian 6 ayat 15 sampai 22 dengan judul perikop Nuh dan Bahteranya bagian ketiga. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Beginilah harus kau buat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala makhluk yang memiliki nafas hidup di kolong langit, segala yang ada di bumi akan binasa. Tetapi aku akan membuat perjanjianku denganmu. Engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu. Dari segala yang hidup, dari segala makhluk satu pasang, dari semuanya itu haruslah kau bawa ke dalam bahtera, supaya terpelihara hidupnya bersama engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung, dari segala jenis binatang melata di tanah, dari segala jenis hewan, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Sedangkan engkau sendiri bawalah segala yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian perikop yang kita baca hari ini, Allah memerintahkan Nuh dengan detail mulai dari ukuran bahtera, atap, letak pintu, sampai pada cara Allah memusnahkan bumi, yaitu dengan menggunakan air bah. Melalui bagian ini kita akan melihat kuasa Allah atas ciptaannya, yaitu yang pertama, Allah berkuasa menghakimi ciptaannya. Hal ini dapat kita perhatikan di dalam ayat 15 sampai 17. Pada ayat 17 dituliskan, sesungguhnya aku, menunjukkan kepastian akan pelaksanaan hukuman Allah kepada manusia di bumi, serta kemahakuasaan Allah atas ciptaannya. Maha kuasa merupakan salah satu sifat Allah yang berkaitan dengan kemampuannya. Dalam Kejadian 1, kemampuan Allah ditunjukkan melalui penciptaan bumi dari ketiadaan sehingga menjadi ada, dan menjadikan Allah memiliki hak atas dunia ciptaannya ini. Haknya ia tunjukkan melalui kepastian untuk menghakimi manusia yang telah jatuh dalam dosa dan memusnahkan ciptaannya dengan air bah. Hal ini kemudian dapat kita perhatikan di dalam Kejadian 6. Hal ini ia lakukan sebab dosa tidak dapat bersatu dengan Allah yang Maha Kudus. Lalu, hal kedua yang dapat kita lihat tentang kekuasaan Allah, yaitu Allah berkuasa memelihara ciptaannya. Hal ini dapat kita perhatikan di dalam ayat 18 sampai 22. Pada ayat 18, Allah berkata kepada Nuh, "Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku." Perjanjian Allah dengan Nuh merupakan perjanjian yang berkaitan dengan kuasa pemeliharaan Allah atas ciptaannya. Pemeliharaan Allah dalam bagian perikop ini ditujukan melalui perintah Allah kepada Nuh untuk membuat bahtera, bahkan memilih masing-masing sepasang hewan untuk masuk ke dalam bahtera dengan tujuan agar Allah dapat memelihara kelangsungan hidup ciptaannya. Hal ini dengan jelas dapat kita perhatikan di dalam ayat 20 sampai 21. Bapak Ibu Saudara, pemeliharaan ilahi menunjukkan kebesaran kasih Allah kepada ciptaannya. Dan misalnya bahwa ia tidak akan pernah membiarkan kita kelaparan, kedinginan, atau mengalami pencobaan yang tidak dapat kita tanggung. Ia akan senantiasa menyediakan, ia akan senantiasa memenuhi, bahkan memberkati dengan melimpah semua manusia, semua ciptaan yang hidup bergantung kepadanya. Saudara,
Mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah saudara sungguh-sungguh telah mempercayakan seluruh kehidupan saudara kepada Allah? Mari andalkan Allah dalam setiap tantangan kehidupan yang kita alami. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Sungguh bukan karena kuat gagah kami bisa menjalani hari ini. Semua hanya karena Engkau yang senantiasa beserta dan ada bersama-sama dengan kami. Mari terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau kembali mengoreksi hati kami Tuhan. Jika dalam hati kami Tuhan ada keraguan untuk tidak mempercayakan seluruh kehidupan kami kepadamu Tuhan, maka pagi hari ini Tuhan kami meminta Engkau meneguhkan kami Tuhan, sehingga sungguh iman kami semakin bertumbuh. Kami dapat memberikan apa yang kami miliki, apa yang Engkau percayakan kepada kami Tuhan, untuk kami kembalikan padamu Tuhan, sehingga dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari kami tahu kami tidak bergantung pada kekuatan kami, tetapi pada Engkau sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang senantiasa ada dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, selamat menikmati kemurahan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.